Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Cici Avianti Arafia, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Bunga, unit kerja SDN 05 Pantarpura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana hal ini sebagai pemenuhan tugas saya untuk modul 1.1 A8. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pemantik pertanyaan. Yang pertama, apakah yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya mempercayai beberapa hal tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, antara lain: yang pertama, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Artinya, selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu lebih banyak guru yang berperan aktif dalam memberikan dan menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa masih kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan saat saya mengajar, siswa lebih banyak diam dan kurang aktif dalam memberikan umpan balik. Misal, saat saya memberikan pertanyaan, ada materi yang belum paham anak-anak, siswa lebih banyak diamnya dan tidak ada yang pernah bertanya tentang materi apa yang belum mereka kuasai. Kemudian yang ketiga, masih berpatok pada pencapaian materi dan KKM. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu masih bertujuan untuk mencapai KKM dan juga pencapaian materi yang sudah ditetapkan. Padahal pembelajaran yang kita lakukan tidak hanya berpusat pada mentransfer ilmu saja, melainkan dapat melakukan hal yang lainnya. Kemudian saya akan merasa gagal dalam memberikan pembelajaran jika banyak siswa saya yang belum paham pada materi dan banyak yang tidak tuntas KKM. Selanjutnya, saya kurang memahami karakteristik siswa pada saat melakukan pembelajaran. Terkadang saya ingin siswa saya diam dan memperhatikan apa yang saya jelaskan tanpa berpikir bahwa anak-anak itu berbeda. Ada yang belajar cepat jika menggunakan visual, ada yang cepat paham jika menggunakan audio, ataupun keduanya. Saya kurang memahami hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, saya sering terfokus pada pembelajaran yang berlangsung sedang dengan suasana yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham akan materi yang saya ajarkan. Perubahan dari perilaku maupun pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu: yang pertama, membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dengan memberikan berbagai stimulus kepada siswa agar mereka lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Seringkali siswa saya bertanya, apakah saya boleh Bu mengerjakan tugas saya dengan digambar? Saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat mereka masing-masing. Yang ketiga, saya lebih menghargai karakteristik belajar anak serta memberikan berbagai pujian ataupun apresiasi serta menghilangkan hukuman. Hal ini dilakukan agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, di mana saya dalam beberapa kesempatan memanfaatkan berbagai media pembelajaran elektronik seperti gadget dan LCD untuk membuat pembelajaran yang menarik serta memberikan beberapa game edukasi agar pembelajaran lebih menyenangkan.
Yang selanjutnya yaitu penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat tercermin, yaitu yang pertama, merancang berbagai pembelajaran yang inovatif, interaktif, yang aktif melibatkan siswa sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak lagi berpusat pada guru melainkan berpusat pada siswa. Pembelajaran yang interaktif adalah pembelajaran yang melibatkan semua siswa, di mana siswa dapat memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran sistem Among, di mana pembelajaran yang dilakukan tidak lagi menuntut, melainkan menuntun dengan memperhatikan pola ASI, ASA, dan ASU agar siswa dapat merasakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk yang ketiga yaitu saya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran yang baik diberikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memuat berbagai bentuk permainan yang mendidik, apalagi jika permainannya diterapkan sesuai dengan kearifan lokal dan budaya daerah saya. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Di sekolah kami ada beberapa pembiasaan yang dilakukan guna mengembangkan aspek budi pekertinya. Di antaranya melakukan pembiasaan sopan santun dengan berbahasa kromo inggil pada hari Jumat dan juga penggalangan dana sosial bagi siswa yang mengalami musibah. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Kesimpulan dari pemaparan yang saya lakukan yaitu pada dasarnya seorang anak sudah memilih kodratnya sendiri-sendiri, sehingga kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun dan mengomong apa yang baik bagi mereka sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat mereka masing-masing, bukan menuntut untuk merubah apa yang sudah mereka miliki. Biarkan mereka belajar dan berkembang dengan kemampuan dan keinginannya sendiri, karena kebahagiaan mereka merupakan hak yang mendasar yang mereka miliki dalam belajar. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.